Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Tempat Penampungan Hewan, di mana anggotanya yaitu Fuad, Nadia, Novita, Nurhana, dan Nurfa Ida. Pada bagian pertama yaitu merupakan tabel diagram sistem ERD. Di sini terdapat 10 tabel yang sebelumnya telah dijelaskan pada proyek sebelumnya, yaitu desain database. Selanjutnya yaitu script to create tabel. Di sini terdapat tabel ras, di mana untuk membuat tabel ras, query-nya yang tertera pada PPT. Terus hasilnya yaitu terdapat primary key ID ras, di mana yang bernilai-nilai B cuma asal negara saja. Selanjutnya yaitu untuk tabel hewan, tabel hewan, di mana primary key-nya yaitu ID hewan. Semuanya bernilai not null semua. Selanjutnya yaitu tabel kandang. Tabel kandang query-nya seperti yang ada di PPT yang memiliki primary key ID kandang. Untuk yang nilai B-nya deskripsi dan ID hewan, di mana ID hewan ini bernilai unit constraint-nya. Selanjutnya yaitu tabel rumah sakit. Ini tabel rumah sakit ini query-nya seperti yang tertera pada PPT, di mana terdapat primary key, hasilnya primary key-nya ada ID RS. Untuk semua atributnya itu not null semua. Selanjutnya yaitu untuk tabel sertifikat kesehatan. Untuk query-nya terdapat di PPT juga, dan hasilnya yaitu untuk primary key-nya atribut nomor. Untuk nilai yang nullable yaitu deskripsi, penyakit, tanggal kadaluarsa, dan permanen. Untuk yang not null itu nomor, tanggal, ID RS, dan ID hewan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk tabel pengadopsi, primary key menggunakan ID pengadopsi, lalu untuk semua atribut lainnya semuanya bersifat not null. Tabelnya untuk describe-nya bisa dilihat pada slide. Berikutnya, untuk tabel petugas penampungan, primary key yang digunakan yaitu ID petugas, lalu untuk atribut-atribut lainnya ada ID petugas, nama, alamat, nomor telepon, dan tahun masuk, itu semuanya not null dan wajib diisi. Berikutnya untuk tabel peran, primary key menggunakan ID peran, lalu untuk atribut-atribut lainnya ada ID peran, nama peran, dan deskripsi. Untuk deskripsi boleh diisikan null, sementara untuk ID peran dan nama peran itu tidak boleh null. Untuk describe-nya bisa dilihat pada slide. Lalu berikutnya, yaitu tabel peran petugas, yaitu dia menggunakan primary key ganda untuk semua atributnya. Jadi ID peran dan ID petugas itu semuanya kombinasinya harus unik pada tabel, dan tentunya karena semua atribut pada tabel ini adalah primary key, maka tidak boleh ada yang null dalam tabel ini. Untuk describe-nya bisa dilihat pada slide. Lalu berikutnya, kita lihat untuk penambahan constraint-constraint yang ada pada tabel. Yang pertama itu adalah pada tabel hewan. Tabel hewan memiliki satu constraint foreign key pada ID ras. ID ras pada tabel hewan ini merujuk ke atribut ID ras pada tabel ras. Hanya itu pada tabel hewan. Lalu berikutnya, pada tabel sertifikat kesehatan, dia memiliki dua constraint foreign key. Yang pertama yaitu ID rumah sakit pada tabel sertifikat kesehatan merujuk pada ID rumah sakit pada tabel rumah sakit. Lalu berikutnya ada foreign key lagi, yaitu pada atribut ID hewan yang merujuk pada ID hewan pada tabel hewan. Untuk detail bisa dilihat pada slide yang di kotak merah. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk berikutnya adalah constraint pada tabel sertifikat adopsi, di mana di sini ada 3 constraint. Yang pertama adalah constraint pada ID hewan, yaitu sebagai foreign key yang mereference dari ID hewan dari tabel hewan. Kemudian constraint pada ID pengadopsi sebagai foreign key yang mereference dari tabel pengadopsi
kolom ID pengadopsi. Kemudian add constraint untuk kolom ID petugas sebagai foreign key yang mereference dari kolom ID petugas dari tabel petugas penampungan. Kemudian lanjutnya adalah tabel sertifikat kandang. Di sini ada satu constraint, yaitu pada ID hewan sebagai foreign key yang mereference dari kolom ID hewan pada tabel hewan. Selanjutnya, tabel peran petugas, yaitu ada dua constraint. Constraint pertama pada ID peran sebagai foreign key yang mereference ID peran dari tabel peran. Kemudian constraint ID petugas sebagai foreign key yang mereference dari ID petugas dari tabel petugas. Kemudian script to insert sample data. Yang pertama, insert data pada tabel RAS. Di sini insert pada tabel RAS yang berisi ID RAS, nama RAS, asal negara. Bisa dilihat pada hasil select-nya di bawah, tabel di bawah. Selanjutnya, untuk insert pada tabel hewan, yaitu insert into hewan value-nya. Contohnya untuk ID hewannya 10, namanya Kitty, ID RAS-nya 3, dan 1 sehat. Untuk seterusnya bisa dilihat di tabel. Kemudian insert untuk tabel kandang, itu insert into kandang value dengan value ID kandang 1, kemudian deskripsinya kandang besar, dan ID hewannya 10. Untuk seterusnya bisa dilihat pada tabel. Kemudian insert into tabel rumah sakit dengan value ID RAS 1, nama RS hewan rumah sakit hewan Anda, alamat Jalan Panglima Polim nomor 15, dan nomor teleponnya 081234 dan seterusnya seperti pada tabel di bawah. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, ini ada tabel sertifikat kesehatan. Ini untuk menginsertkan data, salah satu contohnya yang pertama insert into sertifikat kesehatan dengan value. Contohnya di sini KL 3003 634 321, kemudian variabel selanjutnya vaksinasi berkala, selanjutnya tanggalnya to date 01/08/2018, DD MM YYY, selanjutnya untuk ID RAS-nya 5, ID hewannya 15, kemudian penyakitnya herpes, terus tanggal kedaluarsanya 01/08/2020, dan permanennya 0. Untuk screenshot hasilnya dapat dilihat pada gambar bawahnya. Selanjutnya untuk insert into tabel pengadopsi, ini contoh satunya untuk scriptnya insert into pengadopsi dengan kolom ID pengadopsi, nama, alamat, nomor telepon dengan value ID pengadopsi 1, namanya Rafelia Putri, kemudian alamatnya Jalan Sigura-gura nomor 1, dan nomor teleponnya 01234. Untuk hasil insert data tabel pengadopsi, screenshot-nya dapat dilihat di bawahnya. Selanjutnya, untuk tabel petugas penampungan, berikut merupakan script untuk insert tabel petugas penampungan, insert into petugas penampungan dengan value dengan kolom ID petugas, nama, alamat, nomor telepon, tahun masuk dengan value ID petugas 15, namanya Zilong Pamungkas, alamatnya Jalan Anugerah nomor 23, nomor teleponnya 09876, tahun masuk dengan value 2014. Berikut merupakan hasil dari insert tabel petugas penampungan screenshot-nya. Selanjutnya, tabel sertifikat adopsi. Berikut salah satu contoh script tabel sertifikat adopsi, insert into sertifikat adopsi dengan value AX43211 2454412, kemudian selanjutnya 10 tempat tinggal layak dengan tanggal 01/10/2020, ID pengadopsi 1 dan ID petugas 15. Berikut hasil screenshot insert pada tabel sertifikat adopsi. Selanjutnya insert untuk tabel peran. Berikut satu contoh script insert tabel peran, yaitu insert into peran, ID peran, nama peran, deskripsi dengan value ID peran 1, nama peran validator, deskripsi memvalidasi sertifikat adopsi. Berikut hasil screenshot insert untuk tabel peran.
Selanjutnya untuk tabel peran petugas, berikut salah satu contoh script untuk insert tabel peran petugas. Insert into peran petugas dengan kolom ID peran, ID petugas dengan value ID peran 1 dan ID petugas 15. Berikut merupakan screenshot hasil insert tabel peran petugas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang script to create view. Di sini view sendiri dibuat untuk mempermudah para petugas, dan untuk create view sendiri di sini memiliki view yang pertama, yaitu untuk memudahkan petugas penampungan untuk melakukan perawatan hewan dengan membuat view yang menampilkan informasi hewan beserta status sakit dan informasi di mana hewan tersebut dikandangkan agar petugas dapat melakukan pemantauan dan perawatan ekstra terhadap hewan yang sakit. Dan berikut adalah script untuk view-nya sendiri, create or replace view yang bernama view underscore hewan underscore kandang dan berisi ID hewan, nama, status kesehatan, dan nomor kandang. As select hewan ID, hewan.id underscore hewan, hewan.nama, hewan.status, kandang.id underscore kandang dari hewan inner join kandang on hewan.id underscore hewan sama dengan kandang.id underscore hewan, di mana status hewan sama dengan sakit. Dan untuk isinya kita bisa melihat pada tabelnya. Dan untuk selanjutnya, untuk view yang kedua, yaitu memudahkan petugas penampungan untuk melihat apakah hewan sudah melakukan sterilisasi dengan membuat view yang menampilkan ID hewan, nama dari hewan, tanggal sterilisasi, nomor sertifikasi, deskripsi sertifikasi kesehatan, agar petugas dapat melakukan pemantauan dari hewan yang belum melakukan sterilisasi. Dan berikut adalah script untuk view-nya, yaitu yang bernama view hewan sterilisasi yang berisi ID hewan, nama, tanggal, dan nomor sertifikat. Untuk isinya sendiri kita bisa melihat pada tabelnya. Dan selanjutnya, untuk yang ketiga, yaitu untuk memudahkan petugas penampungan untuk memeriksa apakah seorang pengadopsi telah mengadopsi dalam jangka waktu 1 bulan. Jika telah mengadopsi dalam 1 bulan sebelumnya, tidak boleh mengadopsi lagi. Dalam kasus ini, dibuat view untuk menampilkan ID pengadopsi, nama pengadopsi, alamat pengadopsi, ID hewan, nama hewan, nomor sertifikat adopsi, dan tanggal adopsi, untuk memudahkan petugas memeriksa sertifikat adopsi dalam melakukan pengadopsian. Untuk skripnya, kita membuat view yang bernama view hewan adopsi, yaitu ID pengadopsi, nama pengadopsi, alamat, dan ID hewan. Untuk isinya kita bisa melihat pada tabelnya. Untuk selanjutnya, di sini membuat script to create sinonim. Sinonim sendiri untuk menyederhanakan akses para petugas terhadap objek dengan membuat penyederhanaan nama yang lebih pendek terhadap objek tersebut. Yang pertama, membuat sinonim dari view dengan nama view hewan kandang menjadi hewan sakit. Untuk scriptnya, kita membuat create sinonim hewan sakit for view hewan kandang. Lalu untuk tampilan tabelnya kita bisa melihat di bawahnya. Yang kedua, membuat sinonim dari view dengan nama view hewan sterilisasi menjadi hewan sterilisasi. Create sinonim hewan sterilisasi for hewan sterilisasi, dan untuk tampilannya select from view hewan sterilisasi. Tabelnya bisa kita lihat di bawah. Dan untuk yang terakhir yaitu test database. Testing database dilakukan untuk menguji database yang telah dibuat untuk mengetahui apakah database berfungsi sesuai dengan hasil perancangan sebelumnya. Di sini terdapat 3 testing database-nya. Yang pertama, pada tanggal 29 Agustus 2020 untuk deskripsi tesnya konfirmasi not null constraint pada tabel rumah sakit. Dan untuk inputnya insert into rumah sakit dengan masukkan ID RS, nama, alamat, dan nomor telepon, dan value-nya untuk ID RS yang 4, namanya, nomor rumah sakitnya RS Tarpet, dan untuk alamatnya sendiri diisi 0, dan untuk nomor teleponnya 085721. Dan untuk output yang diharapkan yaitu insert null gagal, dan hasilnya yaitu insert null gagal. Pada testing database untuk penampungan hewan kandang hewan ini, hasilnya ternyata memiliki hasil yang sesuai dengan output yang diharapkan. Ya, sekian presentasi final project pada database penampungan hewan dari kelompok kami pada kelas database design dan programming with SQL kelas B. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.